Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Katakan amin. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Ada banyak bagian, ini dibuktikan dengan ada banyak bagian dari tubuh kita yang dapat kita gunakan untuk meraih apa yang kita inginkan. Ada banyak bagian dari hidup kita, bagian dari tubuh kita, keseluruhan tubuh kita yang dapat kita pakai untuk mendapatkan, mencapai yang kita cita-citakan. Jadi Tuhan menciptakan hidup kita dengan sempurna. Salah satunya Bapak Ibu Saudara, salah satu bagian dalam tubuh kita yang dapat kita gunakan untuk mencapai yang kita mau, mendapatkan yang kita rindukan adalah mulut. Mulut, yaitu melalui perkataan. Bapak Ibu, ada beberapa fakta yang saya sudah kumpulkan dan baca-baca di artikel. Mungkin Bapak Ibu baru tahu fakta ini. Perkataan itu hidup lebih lama dari kita ini. Perkataan Bapak Ibu Saudara hidup lebih lama daripada hidup kita. Kita dipanggil Tuhan, perkataan kita bisa tetap hidup Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya banyak orang ketika seseorang meninggal, dia ingat kata-katanya. Benar nggak Bapak Ibu? Dulu opungmu ngomong kayak gini. Apa yang tinggal Bapak Ibu? Perkataan. Orangnya udah pergi, tapi perkataannya hidup. Dulu bapakmu bilang kayak gini. Dulu seperti ini dia ngomong. Kata-katanya hidup, tapi orangnya sudah dipanggil Tuhan. Itu yang pertama. Fakta yang kedua, perkataan dapat mengerjakan sesuatu yang gak dapat kita kerjakan. Contoh Bapak Ibu Saudara, seorang presiden. Ada banyak staf khusus presiden Bapak Ibu. Salah satunya Raffi Ahmad. Ya, staf khusus untuk pemuda dan saya lupa apa dia bagiannya. Cuman dengan memerintahkan Raffi Ahmad, Prabowo, presiden kita dapat melakukan sesuatu yang gak dapat dia lakukan. Hanya dengan kata-kata. Ada banyak menterinya. Dia hanya ngomong, semua bekerja. Hanya dengan kata-kata. Yang gak dapat dia kerjakan, dapat dia kerjakan. Dengan perkataan Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, menembus penghalang. Makanya banyak orang bilang, dinding bisa bicara. Pernah dengar itu? Hati-hati kau bicara kawan. Dinding sini bisa bicara. Itu istilah-istilah yang sebenarnya perkataan itu dapat menembus sesuatu. Bahkan sampai ke hati. Ya, sampai ke hati kata-kata seseorang. Kalau kasar kata-katanya sampai ke hati. Sampai ke dalam. Tertembus badan ini. Hanya dengan kata-kata. Itu fakta-fakta tentang perkataan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dengan perkataan kita banyak dan dapat melakukan banyak hal. Perkataan adalah bagian dari hidup kita yang gak boleh kita remehkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan meremehkan perkataan. Jangan meremehkan perkataan. Jangan main-main dengan perkataan. Ya. Hari ini kita akan kembali belajar dari Alkitab. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yang tidak lain adalah kumpulan kata-kata Tuhan. Itu Alkitab. Kumpulan kata-kata Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Amsal 13 ayat 13 dia berkata, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Kenapa demikian? Karena firman adalah kata-kata Allah. Banyak orang meremehkan firman Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang menghormati firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah kuasa sepatah kata. Judul firman Tuhan hari ini kuasa sepatah kata. Judul saya ambil dari ayat Alkitab tentunya Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 8 ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-13. Matius 8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Kita baca satu bagian ini secara berganti-gantian Bapak Ibu Saudara.
Nanti ayat yang terakhir, ayat 13, kita baca sama-sama. Siap baca firman? Tema firman Tuhan hari ini saya ambil dari ayatnya yang ke-8. Saya baca kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, nyanyi Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dalam kisah ini, seorang perwira, dia menemui Yesus hendak meminta pertolongan karena hambanya sakit di rumahnya. Sangat menderita karena sakitnya. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-6, dia lumpuh. Bapak Ibu, menarik kemudian karena dalam kisah ini perwira itu menolak Yesus untuk datang ke rumahnya. Yesus bilang, perwira, aku mau datang ke rumahmu. Tapi di ayat 8 dia bilang, Tuhan, gak perlu. Aku gak layak menerima Tuhan. Gak perlu Tuhan datang ke rumahku. Gak perlu Tuhan capek-capek ke rumahku. Ini menarik. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang ingin menerima Yesus di rumahnya. Tahu kisah Maria dan Marta? Maria dan Marta begitu bangga menerima Yesus di rumahnya. Ada banyak orang yang ingin Yesus datang ke rumahnya. Tapi perwira ini, Tuhan, gak perlulah datang. Jangan datang ke rumahku. Perwira ini percaya bahwa hanya dengan sepatah kata, hanya dengan berkata, hanya dengan perkataan, hambanya yang jauh di rumah, yang gak dilihat Yesus dengan matanya, dapat disembuhkan oleh Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Perwira ini Bapak Ibu, dia bukan orang Yahudi. Ya, perwira ini bukan orang Yahudi. Perwira ini nggak punya 39 kitab dalam perjanjian lama di rumahnya. Nggak ada Alkitab dalam rumahnya. Perwira ini. Perwira ini juga bukan orang yang belajar atau yang diajar atau yang dibekali firman Tuhan dari umur 8 tahun. Dia nggak dibekali tentang firman Tuhan, tentang ketetapan Allah. Tapi dalam kisah ini Bapak Ibu, Yesus bilang apa? Sesungguhnya iman sebesar ini gak ada di Israel. Padahal dia bukan orang Israel. Dia gak punya Alkitab di rumahnya Bapak Ibu. Dia gak pernah belajar tentang ketetapan Allah. Dia gak tahu kisah Samuel. Samuel itu kan orang yang dengar firman Allah ya. Yang Tuhan panggil Samuel. Jadi perwira ini gak tahu bagaimana orang yang mendengar suara Allah. Tapi Yesus katakan, gak ada iman yang Tuhan Yesus dapatkan di Israel seperti perwira itu. Yesus memuji keyakinannya yang secara tidak langsung menyatakan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa. Nah, jadi jangan sampai kita seperti orang Israel yang Yesus katakan, aduh kalah imanmu seperti perwira ini. Gak ada Alkitab di rumahnya. Gak pernah dia belajar. Gak pernah dia sekolah minggu. Tapi lihat imannya. Yesus memuji dan membuat perwira itu menjadi kesaksian. Nah, sepatah kata dari Yesus itu punya kuasa. Mari Bapak Ibu perhatikan ayatnya yang ke-9. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Keyakinan perwira ini terhadap Yesus datang dari pengamatannya. Dari pengamatannya atas aktivitas Yesus. Selama Yesus melayani. Dia amati Yesus. Dia amati Yesus dari jauh. Apa yang dilakukannya. Apa yang dia katakannya. Sehingga sampailah pada ayat 9. Dia ceritakan. Tuhan, aku juga seorang bawahan. Tapi di bawahku ada prajurit. Dan ketika aku berkata kepada bawahanku pergi. Dia pergi Tuhan.
Kalau kusuruh dia datang Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan, aku juga punya seorang hamba. Kalau kusuruh hambaku, kerjakanlah ini. Maka hamba itu mengerjakannya. Aku punya Tuhan, aku punya otoritas. Dan setelah ku amati engkau, ternyata engkau lebih daripada aku. Sehingga perwira ini mengatakan, Tuhan, aku punya bawahan. Tapi setelah ku perhatikan, engkau lebih daripada aku. Perwira ini tahu bahwa Yesus lebih dari dirinya. Perkataan Yesus tidak hanya dapat menggerakkan orang. Perkataan Yesus tidak hanya berotoritas atas orang lain, tapi juga berotoritas atas penyakit. Ini nggak dimiliki perwira ini. Perwira ini hanya punya dua otoritas. Sama bawahannya di militer, sama hambanya di rumahnya. Tapi setelah dia amati Yesus, ternyata Yesus lebih dari dirinya. Walaupun Yesus bukan orang militer. Tuhan, ternyata engkau lebih daripadaku. Yesus berotoritas atas penyakit. Penyakit punya telinga atau enggak Bapak Ibu? Enggak ya? Penyakit mana ada telinganya. Tapi ketika Yesus berkata-kata, penyakit tunduk pada suara Yesus. Penyakit tunduk pada kata-kata Yesus. Padahal enggak punya telinga. Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit. Amin Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang enggak punya telinga. Bapak Ibu mungkin tahu kisah angin ribut diredakan. Murid-murid heran. Kok danau pun bisa taat sama suara Yesus. Danau, air bisa taat sama suara Tuhan. Bisa taat sama kata-kata Tuhan. Dari kisah ini bertambah pengetahuan kita. Ternyata tidak hanya alam yang tunduk sama Yesus. Penyakit pun tunduk sama Yesus. Bukan hanya alam, danau. Bukan. Bapak Ibu, dulu alat-alat medis nggak secanggih sekarang. Pengetahuan medis nggak secanggih sekarang. Jadi kalau dulu orang demam, itu udah penyakit paling mematikan itu, demam. Jadi Bapak Ibu ketika dengar kata-kata orang sakit dalam Alkitab, tidak seindah atau semudah sekarang. Ya. Dulu sakit demam pun bahaya Bapak Ibu. Seperti mertua Petrus di ayatnya ke-14 dalam pasal 8. Hanya sakit demam. Tapi itu pun Yesus harus datang menumpang tangani ibu Petrus. Jadi penyakit adalah hal yang menakutkan. Sehingga Bapak Ibu, perwira ini harus cari kemana dia mencari. Dia mendapati keterbatasan. Gak ada alat-alat ataupun pengetahuan medis yang dapat menolong. Kalau perwira atau orang Romawi itu mendatangi orang Yahudi, itu memalukan Bapak Ibu. Siapa di sini orang Romawi? Perwira. Siapa orang Yahudi? Yesus. Dulu orang Israel itu dijajah sama orang Romawi. Jadi kalau orang Romawi minta tolong sama orang Yahudi, kan memalukan. Bagaimana pula yang menjajah minta tolong sama yang dijajah? Kan gak mungkin. Yang idealnya yang dijajah minta tolong sama yang menjajah. Harusnya gitu kan? Tapi di sini perwira ini dia minta tolong sama Yesus. Orang Yahudi. Dia minta tolong sama Yesus. Padahal Romawi lebih hebat. Romawi punya orang-orang hebat. Punya alat-alat canggih yang gak dimiliki orang Israel. Tapi lihat Bapak Ibu, pengetahuan alat-alat canggih terbatas, punya keterbatasan. Punya keterbatasan, gak dapat menolong hamba dari perwira tadi. Gak mampu menolong perwira tadi, hambanya. Perwira ini gak mau menyerah Bapak Ibu Saudara. Mungkin teman-temannya orang-orang Roma yang punya hamba, ngapain kau obati hamba itu? Dia kan hanya seorang hamba. Yang satu mungkin berkata, ngapain kau obati hambamu itu?
Dia kan hanya seorang budak, biar aja dia mati. Mungkin yang lain berkata, kenapa kau biarkan dia di rumahmu? Usir aja dia. Dia kan hanya seorang hamba. Tapi perwira itu, dia tetap mau menolong hambanya. Ya. Dia ingin hambanya tertolong. Dan ketika dia dengar tentang Yesus, aku tahu kemana aku harus datang. Aku harus datang sama Yesus. Gak ada orang-orang hebat yang mampu menolongku. Yesus lebih berkuasa daripada diriku. Perwira ini tahu Yesus tidak hanya berotoritas atas hidup orang lain, tapi juga berotoritas atas segala penyakit. Dan pesan firman Tuhan hari ini bagi kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkuasa dan Tuhan dapat memakai siapapun untuk menolong kita. Amin. Tuhan dapat menggerakkan siapapun untuk menolong kita. Itu perkara mudah bagi Yesus. Perkara mudah bagi Yesus untuk menyuruh orang menolong Bapak Ibu. Perkara mudah bagi Yesus. Orang lain dapat melakukan sesuatu karena Tuhan yang perintahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, taruh harapan kita kepada Tuhan. Taruh kepercayaan kita kepada kata demi kata yang Tuhan telah berikan bagi kita di dalam firman Tuhan. Jangan taruh kepercayaan kita, pengharapan kita kepada orang lain. Orang lain bisa mengecewakan. Orang lain bisa lupa sama janjinya. Orang lain bisa lupa sama kata-katanya. Tetapi ketika kita percaya terhadap kata demi kata yang ada dalam firman Tuhan, maka itu akan hidup dalam hidup kita. Dan itu sebagai jaminan buat Tuhan untuk menolong hidup kita. Ketika firman Tuhan ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari setiap kata demi kata yang kita dengar, yang kita baca dari firman Tuhan, jangan abaikan. Ini kata-kata Tuhan. Dan itulah jaminan Tuhan untuk membuat orang lain menolong kita. Untuk membuat orang lain membantu kita. Ini jaminan Bapak Ibu Saudara. Kata demi kata Tuhan. Setiap hal apapun, setiap penyakit hati, beban, pada waktunya Tuhan akan singkirkan dari hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua dan yang terakhir, mari kita baca ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Ini benar-benar yang terakhir Bapak Ibu. Oleh karena itu kita bergantian membacanya. Saya dari depan membaca ayat yang ke-10, pemuda remaja membaca ayatnya yang ke-11, nanti Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-12. Mau membaca firman? Saya dulu Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Pemuda, ratap dan Kertagiyuh. Melihat respon perwira tersebut, di ayat 11 tadi Yesus menjadikan perwira itu contoh untuk orang lain. Yesus menjadikan perwira itu model bagi banyak orang. Menjadi model bagi banyak orang. Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu Saudara sadari, ketika kita taat terhadap kata demi kata yang ada dalam firman Tuhan, Tuhan akan perlahan-lahan membuat hidup Bapak Ibu Saudara jadi berkat. Tanpa Bapak Ibu Saudara sadari. Yesus katakan bahwa banyak orang akan datang di ayatnya yang ke-11. Banyak orang akan datang. Maksud Tuhan, orang yang akan datang itu seperti perwira ini. Banyak orang akan datang seperti perwira ini. Dari barat, dari timur,
Dan mereka akan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi di waktu-waktu yang akan datang, banyak orang akan memberi hormatnya terhadap kata demi kata dalam firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara, akan lebih banyak orang yang percaya terhadap perkataan Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara, akan lebih banyak orang yang merespon firman Tuhan. Jangan sampai kita kalah. Amin. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Mereka yang memberi hormatnya, yang percaya dan yang memberi responlah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. 3 tadi. Mereka yang menghormati, yang percaya, dan mereka yang merespon akan masuk dalam kerajaan surga. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 nama disebut sini. Abraham, Ishak, dan Yakub. Tahu siapa mereka ya? Mereka itu adalah orang-orang yang kepadanya Tuhan berjanji. Keturunanmu akan jadi berkat. Kamu akan, kalau orang memberkati kamu, orang itu diberkati. Kalau orang dikutuk, kalau kamu dikutuk, orang itu akan dikutuk. Itu berkat, salah satu berkat kepada 3 orang ini. Mereka menjadi model. Dan mereka ada di surga Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus mau bilang sama keturunan-keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa keturunan alami Abraham, Ishak, dan Yakub? Orang Israel. Itu keturunan alami Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Batak enggak? Belum. Jadi orang Israel adalah orang-orang yang keturunan asli dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Karo belum. Nanti orang Karo sama orang Batak masuk. Jalurnya beda, bukan jalur alami, jalur rohani. Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus bilang, orang-orang Israel walaupun kamu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka sekarang ada di surga, tapi kamu belum tentu sampai ke surga. Walaupun mereka ada di surga. Walaupun kamu anak kandung Abraham, Ishak, dan Yakub, belum tentu kamu masuk surga. Banyak orang dari barat dan dari timur yang akan masuk ke sana. Setiap orang tua harus punya pengalaman dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Harus punya pengalaman. Karena anak-anak zaman sekarang kalau hanya disuruh pergi ibadah, ayo berdoa. Mungkin waktu Bapak Ibu nggak ada, mereka berhenti ibadah. Mereka berhenti berdoa. Atau mungkin sekarang sudah berhenti. Kalau hanya dengan ayo ibadah, Sabtu ibadah, Minggu harus ibadah. Kita sama-sama ke gereja. Ayo malam kita berdoa. Tapi kalau hanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak kasih tahu apa pengalaman Bapak Ibu. Dulu nakku, kita ini orang biasanya di kampung. Itu yang akan memberkati anak-anak Bapak Ibu. Oh ternyata Tuhan orang tuaku hebat. Ternyata Tuhan orang tuaku hebat. Jadi bagikan pengalaman, bagikan, ceritakan apa pengalaman Bapak Ibu kepada anak-anak. Inilah modelnya orang Israel. Karena mereka nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Akhirnya makin lama keturunan itu makin apa? Nggak kenal Tuhan. Orang cuman ayo Sabtu ibadah, Minggu harus ibadah, malam kita berdoa. Nggak cukup hanya sekedar memerintah Bapak Ibu. Enggak. Kita harus tampilkan, kasihkan pengalaman. Ceritakan sama dia, berikan kesaksian. Dulu bapak mama punya masalah ini. Udah kesini bapak, udah ke keluarga ini bapak. Tapi nggak ada keluarga kita yang mau nolong kita. Akhirnya bapak datang ke gereja. Akhirnya tiap malam bapak berdoa, Tuhan tolong. Kesaksian nggak itu? Kalau belum punya pengalaman, mari sungguh-sungguh sama Tuhan. 3 hal tadi. Hormati kata-kata Tuhan. Kata demi kata, sepatah kata demi kata. Respon, percaya terhadap kata Tuhan. Dari situ pengalaman demi pengalaman akan kita dapatkan. Nah, bagi juga bagi anak-anak pemuda di tempat ini yang hadir hari ini. Saya
Dosen saya bersaksi sama kami semua Bapak Ibu Saudara, dan mungkin Bapak Ibu akan setuju kalau berkat orang tua turun sama. Itu benar Bapak Ibu. Ada dosen kami, dia seorang gembala. Dia organisasinya bukan kita, dia beda. Ya baru 10 sampai 15 tahun organisasinya. Kalau GPDI udah berapa tahun Bapak Ibu? 100 tahun lebih. Terus dia bilang, Mos, Bapak tahu kenapa pelayanan kami udah 10 tahun tapi masih kecil secara gedung dan jiwa. Kenapa Pak? Pertama, organisasi kami kecil. Kami yang merintis. Yang kedua, aku bukan anak pendeta. Kenapa Bapak bilang gitu? Memang ini nggak ilmiah sih Mos, katanya gitu. Tapi Bapak percaya, inilah yang Bapak lihat. Kata dosen saya. Kenapa? Ada banyak hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena orang tuanya pendeta, ketika anaknya jadi pendeta, ada dua kemungkinan. Lebih hebat dan lebih buruk. Ada dua kemungkinan. Kalau sungguh-sungguh pasti lebih hebat. Karena berkat orang tua tadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat banyak pendeta-pendeta besar, itu keturunan-keturunan gembala, anak gembala. Dia bilang begitu sama saya. Oh iya ya Pak ya. Betul juga ya. Tapi memang setelah saya lihat, betul juga Bapak Ibu. Yang orang tuanya pendeta, pas anaknya jadi pendeta, lebih hebat pelayanan anaknya. Artinya berkat orang tua itu turun sama anaknya. Dan lebih. Jadi kalau yang hari ini kita tanam yang jahat, anak-anak kita akan dapat yang lebih buruk. Kalau hari ini kita tanam lebih baik, anak-anak kita dapat yang lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Nah, saya tutup Bapak Ibu Saudara dengan kata-kata ini. Orang banyak akan datang dari timur dan duduk makan. Ngapain? Kata Yesus, makan. Bapak Ibu, dulu perjamuan makan itu punya peraturan. Gak bisa sembarangan orang makan, masuk ke rumah makan atau masuk untuk makan-makan, gak bisa. Nah Yesus pakai istilah ini, kenapa? Untuk masuk ke surga ada ketentuan demi ketentuan. Apa itu Bapak Ibu? Kata demi kata yang Tuhan sampaikan. Itulah yang akan membuat kita hari lepas hari semakin layak. Makin layak. Dan itu yang mengubah kita. Nanti sampai di sana, di ujung, kita lolos. Kamu boleh makan. Bajumu udah bagus, warnanya udah putih. Mahkotamu udah bagus, warnanya udah kuning. Sebelumnya mungkin perunggu kan. Itu misalnya. Ada ketentuan. Dan apa yang membuat kita layak? Kata demi kata. Sepatah kata dari Tuhan akan menuntun kita ke dalam kerajaan surga. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan dan singer untuk membantu saya bernyanyi.